Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, happy Monday. Hari ini seperti biasa, Astuti bakalan Astuti di welcome back again di Wijaya Astuti Vlog Channel. Masih seperti biasa, walaupun katanya PPKM-nya itu udah selesai di tanggal 25 Juli. Cuman ada yang bilang kalau PPKM-nya ditambah jadi sampai 2 Agustus PPKM level 4 kata suami aku sih, tapi aku belum cek beritanya ya. Jadi kita lanjut review filmnya aja kalau gitu. Ini film yang aku tonton di selanjutnya setelah nonton The Paramedic. Judulnya Secret Obsession. Agak dari judulnya aja udah ketahuan ya kalau kayak film yang apa sih namanya, agak-agak semi horor kayak gitu kan. Nah, bentar ya guys, kita cari dulu filmnya. Ini aku baru banget bangun tidur. Terus kayak kayaknya enak nih, suasananya masih sepi. Aku pengen nge-review film Secret Obsession. Nih yang ini nih, Secret Obsession. Pemainnya agak kayak orang, maunya gimana sih? Pemainnya tuh kayak orang Cina banget. Jadi ini tuh ngomongin tentang namanya secret rahasia obsesi seseorang. Yes. Jadi kayak ada pegawai kantor yang emang ngefans banget sama pacarnya bosnya. Bahaya nih. Kadang kita ngerasa kan kayak nggak kalian pernah nggak kayak nggak aware gitu? Maksudnya kayak semua orang tuh baik gitu. Pernah nggak dalam pikiran kamu tuh nggak ada yang jahat, nggak ada yang bakalan niat jahat sama kita karena kita udah baik sama orang. Tapi pada dasarnya sebenarnya nggak gitu juga. Ada juga orang yang emang udah kayak ngetekin nih, pura-pura di depan baik tapi di belakang ternyata mengkelin. Ada yang kayak gitu, sama kayak di film Secret Obsession ini. Awalnya sih gue kurang paham gitu kan. Gue pikir awal film ini tuh jadi kayak ada cewek yang lari mencari pertolongan karena setelah disiksa gitu kan. Nah, ternyata pas dibawa ke rumah sakit suaminya datengin, terus dia mengalami amnesia. Jadi nggak inget apapun. Cuman yang nemuin itu ngelihat ada kayak mobil bak putih kayak gitu. Nah, setelah sehat, selama di rumah sakit tuh sama cowoknya tuh dikasih lihat, ini loh keluarga kamu, ini aku, ini kita waktu udah menikah, kayak gitu. Pokoknya kayak bener banget gitu kan. Terus akhirnya dibawa pulang ke rumahnya. Nah, di rumahnya itu si ceweknya ini tuh kan masih sakit fisik ya, fisik dan mental tuh semuanya kena deh dia. Jadi kayak amnesia juga, udah gitu kakinya juga semi patah kayak gitu kan. Nah, dia dikasih nama Julian Russell. Cuman dia bingung sebenarnya itu nama gue apa bukan ya gitu, karena emang namanya itu dirubah sedemikian rupa dan si cowoknya itu bernama William Russell. Semua orang nggak ada yang percaya kalau cowok itu adalah bukan suaminya sebenarnya. Karena sebenarnya si cowok yang ngaku-ngaku sebagai suaminya si Julian ini adalah penjahat yang sebenarnya, guys. Jadi si Julian ini, yang ngaku-ngaku jadi suaminya itu ternyata adalah penjahat yang emang ngefans berat, terobsesi berat sama si Julian. Nah, makanya jadinya dia diculik. Dan pada saat dia selamat, si Juliannya ini tuh udah luka-luka parah. Dan si suaminya bukan cowok ini, tapi suaminya itu yang udah dibunuh sama si William Russell ini, yang mengaku-ngaku sebagai William Russell. Gila sih, maksudnya kayak apa iya ini kejadian di sana di Amerika. Nah, after gue nonton film ini ternyata ada kejadian di di TV. Aku nonton di Net TV, ada orang yang hilang ternyata diumpetin sama kekasihnya. Ada orang yang hilang diculik dan terus ditaruh di lantai 2. Gue bilang hampir mirip nih, Secret Obsession juga kayak gitu, diculik dan orang-orang sekitar tuh percaya kalau itu emang suami istri, padahal sebenarnya bukan banget. Nah, ya udah. Terus setelah itu sorry ya guys, ada tukang kue lewat. Mudah-mudahan gak masuk sih suaranya.
Padahal udah berusaha pagi-pagi biar nggak ada gangguan, tetap aja banyak ada suara ember, narik ember segala macem. Ya oke, it's okay lah. Nah, buka pintu ya, namanya juga kita nggak punya studio ya nggak guys. Oke, lanjut lagi. Jadi ternyata di luar negeri tuh hal-hal kayak gitu tuh wajar adanya. Jadi orang diculik, disimpan dan nggak ketemu sampai beberapa tahun, itu wajar adanya. Nah, kan ada suara pintu lagi. Oke, ada suara yang lain lagi. Kemudian aku lagi jadi mikir gitu, emang di luar negeri segitu nggak aware-nya ya orang-orang sama tetangganya gitu. Terus emang segitu parahnya hubungan sosialisasi di rumahnya gitu kan. Emang sih kalau aku lihat dari struktur rumah di orang barat itu jauh-jauh kan antara tetangga yang satu sama tetangga yang lain gitu. Jadi ya sih ada kemungkinan kenapa akhirnya banyak orang yang hilang, diculik dan nggak ketahuan. Nah ini juga sama, si cewek ini penasaran sebenarnya dalam hatinya. Gue tuh sebenarnya siapa sih? Tapi gue nggak ngerasa nyaman sama cowok ini gitu kan. Terus setiap kali cowoknya tuh mau deketin tuh kayak ada flashback dia dulu tuh diapain sama cowok ini, dijahatin sama cowok ini gitu. Tapi masa sih gitu kan, dia suami aku gitu. Sampai akhirnya dia menemukan password di laptopnya itu, nama dia aslinya Jennifer siapa gitu nama aslinya dia. Nah begitu bisa dibuka baru dia bisa ngeliat foto aslinya suaminya, dan dia shock berat karena ternyata suaminya itu udah meninggal dunia. Dan parahnya si suaminya ini gak dikubur tapi ditaruh di dalam bagasi mobil. Jadi si cowok yang ngebunuh bosnya itu, satu terobsesi sama pacar bosnya, kedua dia ngerasa bosnya tuh udah kurang ajar sama dia, udah kayak nonjok dia segala macem, pokoknya udah bikin dia sakit hati, makanya dia lakukan itu semua. Dan si ceweknya ini benar-benar dikurung di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, dia dipasung lah ibaratnya, diikat di kamar, nggak bisa, sampai akhirnya datang bantuan dari salah satu polisi atau detektif yang emang penasaran nih, kayaknya ada yang gak bener nih sama suaminya si Jennifer ini gitu. Ternyata pas dilihat, oh ya bener. Dan sweetnya banget terakhirnya tuh ternyata si suaminya itu sempat ngasih surat bilang kalau dimanapun kamu berada aku akan terus mencintai. Mungkin udah feeling kali ya bakalan meninggal sebelum sempat bahagia. Bener-bener baru abis nikah banget terus langsung kejadian kayak gitu. Ngeri juga sih intinya. Moral of the story adalah boleh sih mikir semua orang tuh baik gitu, tapi tetap ada kayak batasannya. Lo bawahan gue gitu, misalnya lo bawahannya suami gue, berarti rulesnya cuman boleh deket sampai segini, gak boleh ngelewatin batas. Jadi kita tetap harus ada boundary sama sama orang-orang di sekitar kita. Kecuali kalau keluarga pun kalau menurut gue juga harus ada boundary-nya, kayak misalnya gak apa-apa deh kalau lo butuh apa gue bantuin misalnya, tapi ada satu hal yang ini loh gak boleh dilanggar ya batasannya. Kalau misalnya dilanggar gue gak terima gitu, berarti kalau ini dilanggar berarti orang ini gak bener nih. Jadi kita harus punya kayak patokan sendiri gitu loh, gak bisa gak yang generalisasi semua orang tuh baik, semua orang tuh nggak mungkin jahat. Mungkin aja jahat, tapi ya nggak usah jadi parnoan juga sih. Tetap aja maksudnya kita bikin satu boundaries yang orang boleh di sini, orang nggak boleh di sini kayak gitu. Jadi lebih aman dan lebih nyaman buat kitanya sendiri, ya nggak guys? Dan intinya ya itu tadi, jangan sampai nyakitin orang, karena kalau ada sampai orang mau balas dendam sama kita tuh kayaknya dia bisa melakukan hal yang parah gitu loh. Pokoknya intinya berusahalah untuk gak nyakitin orang lain dengan kata-kata maupun perbuatan, karena kita gak tahu mereka akan membalas dendamnya tuh seperti bagaimana, ya kan?
Maka dari itu berbuat baiklah terus dalam hal perbuatan maupun perkataan. Oke, sampai di sini dulu review film dari Wijaya Stuti Vlog Channel. Boleh komen di sini kira-kira film apa lagi yang mau di-review. Terus udah gitu kasih subscribe dan like serta share kalau ini bermanfaat, bisa jadi rekomendasi kamu nonton film selama PPKM atau selama di rumah aja. See you when I see you. Bye.